Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada kabar dari Fakta Kini. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Tatak Ujiati. Ditulis pada hari Selasa 9 November 2021. Jadi baru-baru saja akun Twitter Guntur Romli ini menyebarkan sebuah postingan ya, yang di sini dimana ada tulisan kalau siapapun yang berkomentar, setiap komentarnya akan diberikan komisi Rp1.000. Ini ada di sebuah perusahaan iklan gitu ya kayaknya ya. Ketentuan posting komentar, syarat umum, panjang komentar minimal 10 kata dan sebagainya. Akhirnya hal ini dikomentari oleh Tatak Ujiati ini, dan beliau menuliskan sebuah artikel yang sangat bagus sekali menurut saya. Jadi kan baik penulis ataupun kita semua tahu lah kalau buzzer ini adalah sebuah hama demokrasi yang harus segera dibasmi ya. Di mana orang-orang ini menyerang pihak lawan politik dengan iming-iming uang sehingga orang-orang mulai kehilangan akal sehat mereka. Lagi pula, bukti yang disodorkan oleh Guntur Romli ini terasa naif sekali karena mana mungkin pekerjaan buzzer ini disebarkan secara terang benderang seperti itu. Dan perkara pengumuman seperti ini, kalau kita bicara black campaign, semuanya bisa bikin. Termasuk orang-orang Guntur Romli juga bisa bikin hal-hal seperti ini. Keberadaan buzzer ini kan benar-benar tertutup dan hanya bisa terungkap oleh investigasi yang serius. Salah satu investigasi yang pernah dilakukan itu diumumkan pada tahun 2018 di The Guardian, di mana di sini terungkap kalau Bapak Ahok ini menggunakan jasa buzzer untuk meningkatkan elektabilitasnya saat pilkada. Sebenarnya hoax atau fitnah seperti ini pernah dilakukan juga oleh orang-orang semacam Guntur Romli ini. Salah satunya adalah saat Anies Baswedan dituduh membagi uang miliaran rupiah kepada ratusan anggota Kagama, keluarga alumni UGM. Ya, pola-pola fitnah seperti ini memang kerap dilakukan oleh para buzzer ya. Karena kalau dari cara kerjanya, tidak ada yang salah dengan buzzing sesuatu data yang benar atau sesuatu yang nyata, real, kinerja, atau apapun itu. Cuman karena nggak ada sesuatu yang bisa menjatuhkan Anies Baswedan, akhirnya membuat-buat, bohong, fitnah, hoax. Dan sebenarnya kalau misalkan dia tidak bisa menjatuhkan Anies dengan katakanlah data-data asli yang membeberkan kelemahan-kelemahan Anies Baswedan, kecacatan-kecacatan dalam kinerja Anies Baswedan, bisa dikemukakan data-data yang mengangkat calon-calon mereka. Tapi kan mereka juga tidak melakukan itu. Jangan-jangan emang nggak ada datanya. Jangan-jangan emang nggak ada prestasinya. Jadi udahlah, kita sebagai umat Islam jangan ngikutin cara-cara mereka. Seandainya mereka memfitnah Anies Baswedan, ya tinggal kita counter saja dengan data yang baik dan benar. Seperti yang selama ini dilakukan oleh komandan, ya nggak? Tidak perlu kita mereka-reka data, membuat fitnah-fitnah dan sebagainya. Karena ya dalam Islam jelas sekali, kalau fitnah ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ada tuh di Al-Baqarah 217. Lalu ada juga di hadis yang berbunyi, "Inginkah kalian aku beritahukan manusia terburuk di antara kalian?" Rasulullah bertanya seperti itu kepada para sahabat. Para sahabat menjawab iya. Lalu Rasulullah melanjutkan, yaitu orang-orang yang kesana kemari menyebar fitnah, yang memecah belah di antara orang yang saling mencintai dan meniupkan aib kepada orang yang tidak berdosa atau bersalah. Ya, kalau dia tidak bersalah tapi akhirnya diberikan aib, ya aibnya dibuat-buat. Akhirnya ini disimpulkan maksudnya adalah fitnah. Ya sudahlah, terserah mereka mau ngapain. Selama mereka tidak bisa membeberkan data yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kita counter saja. Ya enggak? Guntur Romli di Wikipedia tercatat sebagai bagian dari sebuah kelompok sesat yang didirikan oleh Lutfi Ulil Absar Abdallah dan Nong Daro Mahmada. Kelompok itu bernama JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi sangatlah wajar bila manusia yang satu ini tercatat sebagai salah satu tokoh yang sudah cukup sering menuai kontroversi, terutama di kalangan umat Islam.
Dari Babe News meneruskan dari Makassar terkini edisi 24 Maret. Kita dapat kabar di mana Guntur kembali bikin gegar dengan menyampaikan sebuah pernyataan yang kontroversial. Hal ini sebagaimana yang dilansir dari channel YouTube Cokro TV pada hari Kamis 24 Maret dengan judul Putri Nabi Muhammad ada yang nikah beda agama. Dalam video tersebut, Guntur menyebutkan bahwa salah satu putri dari Nabi Muhammad SAW ada yang menjalani pernikahan beda agama. Apakah sahabat semua tahu siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Sayyidah Zainab bin Muhammad radhiyallahu anha. Tapi memang kan kita sudah tahu ya, kalau orang-orang jil ini punya kebiasaan untuk memotong-motong suatu dalil ataupun syirah agar mereka dapat menemukan pembenaran atas kesesatan yang mereka yakini. Jadi ya, kisah yang diungkap oleh Guntur Romli dalam berita ini juga sama. Banyak yang dipotongnya. Guntur Romli menegaskan dalam video tersebut bahwasannya Zainab pernah menjalin pernikahan dengan laki-laki dari kalangan kaum musyrik yang bernama Abul As bin Rabi. Dan pernikahan berbeda agama ini merupakan sebuah pengalaman yang buruk dan menyakitkan bagi Rasulullah. Dari tanggal 21 September, PSI DPRD DKI terima laporan lurah minta sumbangan yang diduga atas perintah gubernur. Bahasanya diduga ya, biar tidak mengklaim. Tapi bayangkan, kalimat ini ya, Kompas ya. Kita tahu Kompas kemarin pernah melakukan kesalahan memframing ya Anies Baswedan dengan foto sedang diundang oleh KPK, tapi judulnya tentang para koruptor yang dibebaskan dengan hukuman yang terlalu kecil. Nah, jadi itu framing yang luar biasa yang akhirnya Kompas pun sudah minta maaf. Tapi dampaknya saya kira masih terasa lah ya. Nah ini dari Kompas juga. Walaupun mungkin media mainstream lain pun memberitakannya ya. Kita lihat, ini yang kemudian oleh seorang Guntur Romli di framing negatif lagi. Jadi pertanyaan saya, apakah ini niat gitu? Ini Guntur niat mau fitnah Anies lagi gitu? Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Kalau netizen banyak yang bilangnya partai seputaran ibu kota, karena yang diangkat urusan ibu kota saja. Bahkan banyak juga yang kemudian mempertanyakan, gimana nih kalau Pak Anies sudah nggak lagi jadi gubernur DKI Jakarta? Jangan-jangan kerjaan PSI habis tuh, nggak ada lagi. Nggak akan muncul suara-suara lagi, karena suara PSI hanya untuk Anies Baswedan. Gitu kali ya. Justin Andrian Untayana menyoroti adanya lurah yang meminta sumbangan warga. Hal itu diketahui Justin usai menerima laporan warga yang sedang mengurus surat keterangan di salah satu kelurahan, tetapi justru dimintai uang sumbangan. Di laporan yang lapor berapa orang ya? 1000 apa 100? Atau cuma satu orang? Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungli. Jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan, kata Justin dikutip keterangan tertulis Rabu. Nah, luar biasa ya. Ini juga kembali tuh, kalau kembali ke judul framingnya, diduga atas perintah gubernur. Mungkin nggak sih? Secara logik saja. Mungkin nggak sih seorang gubernur Anies Baswedan lagi ya, yang sudah terbukti bersih, jujur, amanah, itu meminta para lurah untuk menarik sumbangan? Sama sekali nggak mungkin. Kita harus mengaitkan apa yang sudah dilakukan dengan berita ini. Gitu. Bagaimana sih cara mencerna berita itu, mungkin kebenarannya lebih besar atau lebih sedikit? Ya dari situ, tarik saja sama perilaku yang sebelumnya bagaimana. Nggak ada ciri-ciri seorang Anies melakukan cara-cara receh seperti ini. Gitu. Soalan Rara masih terus bergulir dan kali ini melibatkan nama Megawati Soekarno Putri. Ya, dia sih nyebutnya Megawati saja ya, tapi Ibu Mega kalau nggak salah. Tapi ya tentu yang dimaksud adalah Megawati Soekarno Putri. Setelah kita tahu di video-video sebelumnya kita bahas bahwa Rara ternyata projo. Dia berkali-kali ikut kampanyenya Pak Jokowi, bahkan mengamankan hujan dari situasi itu. Begitu katanya ya, karena kan langit itu milik Rara. Wah, gitu dia bilang di podcastnya Corbuzier. Bahkan remote-nya dia yang pegang. Astagfirullahaladzim. Langit itu nanti jadi egois. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah,
langit itu ada AC besar. AC besarnya itu rambutnya merah. Bagi kita umat muslim, tentu itu adalah sebuah hal yang kesalahan fatal. Tapi ya, bagi orang yang tidak beragama, barangkali silakan saja beranggapan seperti itu. Nah, karena ini terkait dengan soal agama, kan kita lihat di Deddy Corbuzier, KTP-nya Rara itu diperlihatkan ke Deddy, dan kemudian Deddy kaget. Cuman dia bilang, sudahlah, saya nggak akan bilang-bilang apa isinya, biar jadi misteri saja. Hey, Suara.com sudah tahu, karena sudah bincang-bincang juga dengan Rara. Dan dia menyatakan bahwa agamanya kejawen. Maka itu tidak masuk dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Makanya kolom KTP-nya kosong. Barangkali itu yang bikin Deddy Corbuzier kaget. Karena pilihan kejawen tidak ada. Ya, saya mau melepaskan diri, saya tidak akan membahas tentang bagaimana paham kejawen itu. Tapi saya ingin masuk pada wilayah cerita Rara ini di podcast yang sebelahnya bersama Karni Ilyas. Nah, dia bilang kan, kalau dia pernah belajar agama Hindu, dia mengaku ngayah berbakti di Puri Satria, di mana Ibu Mega pun sempat berada di sana, belajar di sana, tinggal di sana. Nah, kurang lebih begitu kalimatnya dari Rara. Jadi yang Mbak Rara itu baca artinya ayat-ayat Quran juga dong kalau gitu. Saya non muslim, jadi yang saya baca adalah mantra-mantra kejawen. Saya juga Betul. belajar sedikit tentang agama Hindu, jadi saya baca Gayatri Mantra. Jadi saya itu single parent dari 2013. Saya ngayah itu belajar berbakti di Puri Satria, tempatnya Bapak Cok Ratmadi. Dulu Ibu Mega juga belajar di situ, tinggal di tempatnya Pak Cok Ratmadi dengan Ibu Dayu gitu. Jadi di Bali itu kan ada puri-puri. Nah, saya belajarnya di Puri Satria. Nah, kalau budi saya itu dulu keturunan, memang estafetnya itu paranormalnya Ibu Tin, Budi Sri. Dan kemudian kita jadi bertanya, apakah Ibu Mega juga sama dengan Rara? KTP-nya maksudnya ya, ini perlu dilihatkan juga. KTP Ibu Mega, Islam atau kejawen. Dan lagi-lagi sahabat semua, bagi individu-individu yang ada dimanapun, itu terserah mereka. Nggak ada persoalan apa-apa. Mau isinya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama yang lain-lainnya. Atau kosong bahkan sekalipun, nggak ada masalah. Tapi kalau ini sosok guru bangsa, kan sebagian orang mengatakannya guru bangsa ini Ibu Mega, sama dengan Rara. Kalau kemudian kan ramai netizen beranggapan, oh pantas saja, kok sering menampakkan ketidaksukaannya terhadap umat Islam. Oh pantas saja, hari ini orang-orang yang mencibir, yang mengolok-olok, yang memotong-motong sirah nabawiyah, itu seakan diberikan panggung yang besar di negeri ini untuk mengobok-ngobok ajaran Islam. Seperti Guntur Romli, JIL, Jaringan Islam Liberal. Kan dia seenak perutnya aja motong-motong sirah. Sampai beranggapan bahwa putri Nabi Muhammad SAW pun menikah beda agama. Hei, Anda memotong sejarah itu. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan. Ini kreativitas netizen yang menggabungkan suara Ibu Mega dengan Mamah Dede. Jadi kita lihat ya. Haji saya udah 2 kali. Dengerin ya, jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Maksud saya, Balik lagi, nggak usah pakai haji-haji sombong. ya bodo amat. Biasa aja kale. Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya?
Karena manusia harus selamat dunia sampai akhirat kita. Seorang Islam, naik haji saya udah 2 kali. Dengerin ya, jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Maksud saya, Balik lagi, nggak usah pakai haji-haji sombong. ya bodo amat. Biasa aja kale. Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Karena manusia harus selamat dunia sampai akhirat kita. Ya, luar biasa ya, ini kreativitas netizen disambung-sambungkan. Dua video yang berbeda tapi menjadi bermakna, saya kira. Guntur Romli. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, bahasa netizen sekarang tuh menjilat pada kekuasaan, ya mereka menjadi semena-mena untuk melakukan apa saja, termasuk untuk mendegradasi umat Islam. Ya, bukan sekali 2 kali. Mudah sekali kita melihat rekam jejak seorang Guntur Romli. Buka saja googling ya. Di googling saja udah kelihatan tuh Guntur Romli itu ngapain saja. Merendahkan ustadz, ulama, ajaran Islam. Bahkan kalau sahabat ingat, ini yang bilang ngapain apa azan dikencangin itu buat manggil Tuhan. Nah, azan itu bukan buat manggil Tuhan, manggil manusia untuk sholat. Ini konon katanya cendekiawan gitu. Cendekiawan muda, tapi pikirannya nggak ada sama sekali bisa diterima oleh akal sehat publik gitu. Nah, kemarin kita lihat Guntur Romli minta pemerintah bubarkan Partai Umat. Wah, ya itulah gara-gara Partai Umat mendeklar bahwa mereka adalah partai dengan asas, bukan asas ya, yang mengusung politik identitas. Bahkan ini sudah disampaikan sendiri oleh Yusuf Kala. Tidak ada soal dengan politik identitas. Semua orang juga menggunakan identitas. Semua orang juga punya identitas. Bahkan seluruh politikus itu akan memanfaatkan identitas muslim untuk mendekati suara umat muslim. Nah, ini kalau frame-nya frame yang negatif ya. Tapi kalau frame yang positif yang dimaksud oleh Partai Umat dengan politik identitasnya adalah Islam sebagai the way of life. Islam sebagai cara hidup. Sehingga apapun perilaku kita didasarkan pada ajaran yang ada di Islam. Karena Islam ini kafah, mengatur semuanya. Sampai kita mau ke toilet aja ada aturannya, ada doanya. Apalagi ngurus negara. Nah, sekarang Pak Amin bikin Partai Umat. Banyak orang simpatik kepada Partai Umat. Bahkan grassroots PAN ini sudah banyak yang menyeberang ke Partai Umat. Nah, kalau sudah begitu gimana itu ya? Ingat, siapa yang kemarin dengan terang-terangan orang non-Islam siap akan berkampanye untuk Partai Umat? Rocky Gerung. Anda mau ngomong apa kalau Anda lihat begitu? Nggak ada persoalan kemudian orang Partai Umat hanya untuk orang Islam. Kan nggak ada ya. Tapi kalau ada keinginan di antara umat Islam, nah ini keinginan bicaranya. Orang Islam ingin dipimpin oleh pemimpin yang tentu bukan hanya beragama Islam, tapi taat dalam menjalankan syariat Islam. Apakah itu boleh? Bukan sekedar boleh. Bagus sekali itu. Iya. Coba kita tanya, ini fair-fair saja. Ini manusiawi, ini sangat psikologis. Tanya orang di kumpulan orang-orang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Mau nggak sih Anda dipimpin oleh presiden yang agamanya sama denganmu? Pasti mau pakai banget. Ini bukan kemudian memilah-milah. Ini hal yang wajar. Jadi kalau Guntur Romli bilang seperti ini, ya, hanya orang Islam yang berhak itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, ya ngaconya luar biasa ya. Jadi Anda nampaknya mencoba untuk keluar dari sudut pandang Islam, ya, melihat dalam kacamata sekuler, memulai mengatur-ngatur sampai minta pemerintah bubarkan Partai Umat. Kan goblok gitu. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.